Dan sampailah kita pada segmen terakhir, artinya saya harus meminta closing statement dari 5 orang narasumber. Saya akan mulai dari Mas Anu terlebih dahulu. Jadi bagaimana? Saya akan selalu bertanya di akhir acara adalah bagaimana ke depannya. Tapi dengan kondisi hari ini, menurut Anda akan kemana sebetulnya netizen? Oke, saya menyambung dari Pak Adi tadi, rasionalisasi pengeluaran. Atau saya mengilhaminya adalah efisiensi lah. Gitu. Jadi yang efisiensi pemerintah, tapi ternyata saya juga harus efisiensi. Baiklah gitu. Kita lihat nanti netizen akan ngomong apa ya dengan rasionalisasi ini. Gitu. Tapi tadi juga Mas Dipo bicara tentang strategi dan personil, betul. Kang Samad juga bicara tentang ada gap nih di komunikasinya gitu. Kalau Mas Bram tadi sempat bertanya juga tentang apa nih gap komunikasi antara di masyarakat gitu, antara pemerintah ke masyarakat. Saya melihatnya justru malah gini ya, jangan-jangan gap komunikasinya di pemerintah. Antara presiden dan pemerintahannya gitu. Antara presiden dan pelaksananya. Antara menteri dan pelaksananya misalnya. Atau di dalam pemerintahnya sendiri. Saya melihat kok jadi takutnya begini ya gitu. Karena kalau tadi bicara visi dan misi, sudah pasti netizen tidak bergejolak lah ketika presiden bilang visi dan misi. Artinya penerimaannya bagus-bagus saja gitu. Tapi bahwa kemudian in terms of personnel tadi kata Mas Dipo, kita juga harus sama-sama sadar bahwa netizen ini kan watcher ya. Jadi ya harus siap juga diawasi oleh lebih dari 200 juta penduduk Indonesia gitu. Nah ini yang kemudian ketika sudah diawasi, pertanyaannya adalah ketika saya memberikan hasil evaluasi pengawasan saya, kemana nih? Nah ini outputnya kemudian kemana gitu. Karena kemudian inputnya dia tidak merasa, tidak dirasakan oleh masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Mas Anu. Mas Safir, terakhir dari Anda. Wah, ini menarik. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi ya, ada banyak sekali contoh-contoh pengeluaran yang memang seperti yang saya bilang, pada beberapa kasus 1-2 tahun ke depan jangan ambil keputusan terlalu besar dulu dalam soal pengeluaran, apalagi kalau itu melibatkan kredit ya. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, pada beberapa pengeluaran itu nyentuh ego. Jalan-jalan ke luar negeri masa Mas Dipo, Mas Safir bilang jangan dulu, itu kan nyentuh ego Mas. Bagi sebagian orang itu keganggu banget itu. Kata Mas Safir, beli kendaraan baru mungkin harus hati-hati dulu gitu ya, apalagi kalau itu pakai kredit. Maka jalan tengahnya adalah kalau itu tetap mau dia lakukan, jalan tengahnya adalah rasionalisasi. Contoh misalnya kalau kita pengen beli kendaraan ya sudah pertimbangkan barang second. Tapi beli kendaraan secondnya di penjual kendaraan second yang profesional, sehingga nanti jangan lagi ada keluhan, oh kalau beli kendaraan second nanti mesin gini-gini. Enggak, belinya di penjual kendaraan second yang profesional. Beberapa orang pemakai laptop banyak yang mereka sekarang beli laptopnya udah rasional tuh ya, mereka beli laptop yang mungkin usianya 3 tahun tapi masih bagus, pernah dipakai sama kantoran mungkin gitu ya, dan itu lumayan penghematan yang cukup baik seperti itu. Kemudian hal lain seperti yang saya bilang tadi, dana darurat, jangan pernah kehabisan cash. Ini juga tidak mudah dilakukan, terutama bagi mereka yang sekarang pengeluaran itu masih kejar-kejaran sama income. Dan benar seperti dibilang Kang KS tadi, kalau orang penghasilannya masih kurang, gimana dia punya dana darurat ya jelas dia harus ada tambahan income yang lain seperti itu. Baik, terima kasih Mas Safir. Kang Samad terakhir, singkat Kang. Mas Bram, sepanjang tahun ini kita bicara ekonomi dan kita bersyukur publik sangat aware terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden, beliau membuat tradisi baru di mana camp PPKF, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, selaku kepala pemerintahan, beliau datang sendiri membacakan. Di dalam camp PPKF ada target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai tahun depan, ada target angka pengangguran yang ingin diturunkan tahun depan, ada target angka kemiskinan yang ingin diturunkan di tahun depan, ada nilai tukar nelayan, nilai tukar petani, dan nilai tukar rupiah yang ingin dicapai di tahun depan, dan lifting minyak dan seterusnya. Ini artinya beliau sangat menghargai masukan dari para publik. Sampai yang selama ini tidak pernah presiden membacakan camp PPKF ini, beliau biasanya baru tampil ketika membacakan nota keuangan APBN. Setelah melalui pembahasan dengan parlemen, ini beliau, artinya beliau sangat care terhadap aspirasi yang ada. Karena itu mari kita terus mengawasi jalannya pemerintahan, kita optimis, civil society bagian daripada kekuatan kita untuk mendorong supaya kebijakan pembangunan ekonomi kita lebih berkualitas di hari-hari mendatang. Baik, terima kasih Kang Samad. Terakhir Mas Dipo, singkat Mas. Ya, mungkin
Kalau saya melihatnya memang beberapa bulan ke depan memang kita ada 2 tantangan utama yang tadi kita untuk recap aja. Jadi memang tren rupiah yang terus melemah ini, dan saya rasa pemerintah sudah banyak melakukan, tapi again persepsi pasar itu yang sangat sulit di-manage oleh pemerintah. Lalu kedua adalah masalah imported inflation. Jadi memang kita ada 2 masalah yang akan dirasakan oleh masyarakat langsung. Banyak dunia usaha dia sudah mulai wait and see, dia mulai berhati-hati, tidak hiring, bahkan ada yang berbicara PHK. Dan apa ya, betul ya kan, soal ekspor ada beberapa industri yang mungkin dengan rupiah melemah dia bisa lebih ekspor ya, terutama yang komoditas. Tetapi kalau kita melihat industri yang padat karya, ya kan, itu sebenarnya mungkin dia ketika rupiah melemah segini dia untung, tetapi kalau terus naik dia akhirnya rugi juga karena cost-nya biaya bahan bakunya naik. Nah saya rasa masyarakat perlu mengetahui hal-hal ini. Again, ya kan menurut saya penting sekali, walaupun pemerintah sudah berempati, saya rasa penting untuk terus berempati karena again masalahnya harga-harga itu sudah naik di lapangan gitu Mas. Jadi apa ya, kita perlu sangat-sangat berhati-hati lah. Oke, dan perlu langkah lebih tepat lagi begitu ya. Mas Adi terakhir Terima kasih singkat, Mas. Menyambung dari Kang Somad tadi, kurang lebih ya ini ya, sampai dengan dari awal tahun sampai dengan sekarang ini kan concern masyarakat sangat tinggi pada persoalan ekonomi ya. Ya mungkin ada kaitannya, pasti ada kaitannya dengan kondisi yang saat ini. Dan ini tentu disadari oleh pemerintah bahwa kebijakan ekonomi itu sekarang menjadi atensi besar publik, apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Dan tadi disampaikan oleh semuanya, dengan kondisi ekonomi ini pemerintah sangat tidak menutup mata. Pemerintah mendengar, pemerintah melihat, dan pemerintah merasakan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang sekarang dilaksanakan pemerintah adalah dalam rangka care pemerintah, concern pemerintah dengan kondisi-kondisi masyarakat tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah yang utama dan terutama adalah menjaga daya beli masyarakat. Itu yang utama sekali ya. Di samping juga hal-hal yang lain, mendorong investasi, kemudian penciptaan lapangan kerja itu juga bagian dari menjaga daya beli publik. Jadi semua formulasi kebijakan yang saat ini dilakukan pemerintah dan ke depan, terutama dalam merespons situasi ekonomi saat ini adalah bagaimana daya beli masyarakat ini tetap bisa terjaga, sehingga segala kesulitan-kesulitan yang tadi disuarakan melalui netizen itu setidak-tidaknya itu bisa menjadi terapi dari masyarakat untuk masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Mas Adit, terima kasih Kang Samad, Mas Anu, kemudian Mas Dipo, dan juga Mas Safir. Kami masih akan kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.